dan untuk boleh bersama-sama menikmati Natal. Mari Tuhan, Engkau datang melalui Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga hari ini Tuhan kami boleh disempurnakan dengan firman Allah yang menaungi hati dan pemikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat Natal. Selamat hari Natal. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan renungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang ditawarkan gereja Metodis melalui almanaknya. Kita buka kitab Injil Yohanes pertama, ayat pertama sampai ayat 14. Kita akan baca bergantian dan boleh kita baca ayat 14 secara bersama-sama. Injil Yohanes pertama ayat pertama sampai 14. Demikianlah firman Allah, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ada seorang yang diutus Allah, nama Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang yang ke dalam dunia. Dia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalinya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam-Nya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari firman Allah. Kita bersama. Firman itu telah menjadi manusia, dan Dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Natal ini adalah puncak perayaan Natal umat beragama Nasrani. Protestan maupun Katolik semuanya merayakan pada saat ini. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh belahan dunia. Jika di sana ada Nasraninya, maka pasti hari dunia bergembiralah, kumandangkan banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, Natal adalah penggenapan firman Tuhan. Maka pada pagi hari ini, ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Memang awalnya ini adalah nubuatan. Mulai dari perjanjian lama, banyak nabi yang sudah menseru-serukan akan lahir, akan timbul, akan hadir. Liturgi tadi malam Bapak Ibu yang terkasih, pasti ada, kita sudah menyampaikan nubuat-nubuatan tentang para nabi. Akan tumbuh tunas baru di antara kamu. Itu nubuatan Nabi Yesaya. Dan banyak nabi yang menubuatkan kehadiran Yesus Kristus. Maka Natal Bapak Ibu yang terkasih adalah sebuah penggenapan dari segala firman Allah yang panjang nubuatnya dan diperlengkapi serta disempurnakan pada zaman ini.
Maka Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah itu Alfa dan Omega. Dia relevan pada zaman lampau, dia relevan pada zaman ini, dan dia relevan pada apapun masa yang akan datang. Firman Allah, ia pasti dan oke. Di dalam firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh melihat inilah keunikan iman Kristen. Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Suatu hal yang tegas dikatakan oleh Allah. Apa yang membedakan Allah dengan manusia? Jelas sekali Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan dikatakan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Inilah sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jepang negara yang canggih, Korea, Amerika adalah negara-negara yang canggih. Rusia terkenal dengan kepintarannya. Bahkan mereka sudah punya nuklir sendiri. Ya kalau itu dilepaskan, ada banyak negara yang bisa hancur dibuat mereka. Namun Bapak Ibu yang terkasih, apa perbedaan kita dengan Allah? Allah katakan, aku bisa menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau manusia, dia hanya memperbaharui yang sudah ada, dimodernkan, dimajukan. Allah menciptakan pohon kelapa, lalu diolah oleh manusia. Bisa jadi papan, bisa jadi bangku, bisa jadi lemari, apapun bisa diubah oleh manusia. Tapi manusia tidak mampu menciptakan pohon kelapa. Maka Allah katakan Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah, bagaimana Allah itu sudah datang dan firman itu sudah bersama-sama dengan manusia, dan firman itu adalah Allah. Sekalipun Allah adalah firman dan bersama dengan manusia, tapi Allah tidak sama dengan manusia. Ini yang mau kita tegaskan dalam hidup kita. Maka perlu sekalipun Allah bersama dengan kita, tapi kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan Allah, karena kita berbeda. Allah yang punya alam semesta dan kita kepunyaan Allah. Maka yang pertama dalam firman Tuhan kita mau belajar, Allah yang luar biasa itu datang menemukan, bertemu dengan kita, orang-orang yang biasa. Bapak Ibu yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka jelas sekali di dalam kehidupan orang yang percaya, jika dia bersama dengan Allah, maka harus dibuktikan dia hidup di dalam firman Allah. Itu secara sederhananya. Maka kalau kita mau berpikir, oh di Natal ini aku mengetahui firman itu adalah Allah. Jika aku mau hidup bersama dengan Allah, aku harus hidup melakukan firman Allah. Itu secara sederhananya. Kita renungkan dalam hidup kita. Apakah kita sudah hidup di dalam firman Allah? Ini menjadi kekuatan, jadi bekal dalam diri kita. Aku mau hidup bersama dengan Allah adalah firman-Nya yang harus menjadi teman dalam diriku. Kemanapun aku melangkah, maka firman-Nya harus menemani langkahku. Sehingga ketika aku bersama dengan firman Allah, aku bersama dengan Allah itu sendiri. Karena Allah adalah firman. Suatu hal yang mungkin susah untuk dipahami secara logika. Tapi kalau engkau beriman, engkau akan mudah mengerti dan memahaminya. Maka kemanapun kita melangkah, firman harus menjadi dasar orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, dilanjutkan bagaimana Allah itu adalah terang, di mana terangnya bercahaya sehingga kegelapan tidak mampu menguasainya. Ada sebuah kisah matahari dan gua. Ini adalah cerita anak-anak, tapi biar kita bisa mengerti mengapa terang itu tidak mampu dikuasai oleh kegelapan. Bapak
Bapak Ibu yang terkasih, matahari dia selalu terang benderang. Dia punya teman yang bernama gua, yang tinggal di dasar laut yang gelap. Maka matahari berkata kepada gua, maukah engkau melihat terang? Karena engkau selalu tinggal di dalam kegelapan. Apakah engkau mau melihat terang? Si gua tertarik. Aku selalu hidup di dalam kegelapan. Aku mau melihat terang. Matahari mengundang si Goa, dan si Goa keluar dari laut, dari gelap yang begitu dalam. Lalu dia bangkit dan dia bertemu dengan matahari dan melihat, wah, luar biasa. Ternyata terang itu lebih indah daripada kegelapan. Goa bisa melihat ciptaan Tuhan yang lainnya karena terang matahari yang sangat benderang. Dia bersuka cita dan dia pulang kembali ke dasar laut. Tapi dengan satu hal yang mengganjal dalam hatinya, dia merasa berutang budi. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, Goa berkata kepada matahari, matahari, aku sudah melihat terang, maukah engkau melihat gelap? Matahari berpikir, iya deh, aku terus di dalam terang. Pengen juga lihat bagaimana sih kegelapan itu. Datanglah matahari menjumpai Goa ke dasar laut. Mereka berjalan, terus berjalan. Si matahari terus berkata, mananya Goa kegelapan itu? Aku mau lihat. Si Goa terus bergumul. Ayolah kita berjalan lebih dalam lagi. Mereka berjalan dan matahari tetap bertanya, mana kegelapan itu? Aku tidak bisa melihat. Lalu si Goa berkata, matahari, engkau tidak akan pernah bisa melihat kegelapan. Mengapa? Karena engkau terlalu terang. Ketika aku sudah masuk begitu dalam, terangmu menerangi kegelapanku. Sehingga ketika engkau terus berjalan bersama dengan aku, maka gelapku sirna dan terangmu yang nyata. Maka sampai kapanpun matahari, engkau tidak akan bisa melihat gelap, karena engkau bersinar menerangi kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang Allah katakan melalui firman Tuhan. Allah itu memiliki terang, Kristus itu memiliki terang, dan terangnya tidak bisa digelapkan, tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Kalau zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang sering gelap dalam diri kita? Pergumulan hidup sering sekali. Tekanan dalam segala sesuatu pun terkadang membuat kita gelap. Ada istilah, maaf, saya gelap mata, gelap hati, gelap pikiran. Apalagi di dalam perekonomian yang berat zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau belanja, seorang ibu, dia pulang, dia akan rincikan semua apa yang dia beli. Kalau terselip 5.000, dia akan cari sampai dapat di mana 5.000 itu terselip. Karena memang saking gelapnya berat perekonomian zaman sekarang ini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya, ketika kita terkadang di dalam rutinitas kita, kegiatan kita, aktivitas kita, ada banyak akan membawa kita di dalam kegelapan pikiran banyak hal. Maka Allah katakan, sekalipun engkau terkadang jatuh dan engkau hidup di dalam kegelapan, maka terangku akan dapat menerangkan kegelapan. Terkadang kita rumit memikirkan perekonomian, tapi kalau kita kembali berpikir kepada Allah, mengapa aku harus takut? Dari mulai aku punya anak kecil sampai anakku punya anak kecil, Tuhan memelihara hidupku. Sekalipun
Banyak orang yang tidak menyadarinya. Dalam hidupnya dia hanya memikirkan tentang pergumulan dan berat bebannya. Tapi dia sering berlupa. Dia mampu melewatinya karena Tuhan. Maka tidak pernah ada rasa syukur dalam dirinya karena dia tidak pernah merasakan cukup atas segala sesuatu. Maka hari ini Bapak Ibu yang terkasih, apa yang membuat Natal itu tidak berarti? Karena engkau biarkan dunia membuat hatimu tidak bercahaya. Pergumulanmu membuat hatimu tidak bercahaya. Berat bebanmu membuat engkau tidak bercahaya. Kekecewaanmu membuat engkau tidak bercahaya. Tetapi Natal itu berbeda. Natal itu mengubah hatimu yang bercahaya, harus mengubah situasi apa yang terjadi dalam hidupmu. Maka di situ terlihat Yesus berkarya atas dirimu. Jangan biarkan dunia membuat engkau redup dan engkau kehilangan terang Allah. Tetapi hari ini ketika Natal engkau harus berpikir, ketika Allah sanggup memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita orang percaya, maka perkara apapun pasti mampu Tuhan berikan dan Tuhan menangkan hidupku. Maka Yesus harus hadir, Yesus harus berkarya. Apapun masalah hidupmu hari ini, engkau harus mampu buktikan sukacita Allah memenangkan segala pergumulan apapun. Kalau engkau imani ini, maka percayalah sukses Yesus engkau terima dengan baik dalam hidupmu. Tapi kalau hari ini engkau masih sulit untuk bersukacita, berarti engkau belum menerima Yesus. Berarti engkau belum percaya Yesus. Tetapi engkau harus bersukacita karena pengharapan yang besar mengatakan, yang tidak ada, yang tidak mungkin, tapi mungkin bagi Allah. Yang tidak ada, tapi bisa diadakan oleh Allah. Maka hari ini engkau harus bersemangat. Terima kasih atas Natal-Mu Tuhan. Apapun suatu situasi kehidupanku, hatiku bercahaya yang akan mengubah suasana dalam lingkunganku. Aku akan bersukacita karena Tuhan memberikan pengharapan. Maka engkau harus bersukacita. Natal itu sekali dalam setahun. Setidaknya di dalam Natal yang setahun sekali ini, engkau bersukacita. Sehingga engkau bisa melihat ternyata Tuhan ini baik dalam hidupku. Terang itu mengalahkan kegelapan. Maka hari ini, jika hati dan pikiranmu gelap, terimalah Yesus agar engkau diterangi oleh sinarnya. Bapak Ibu yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, semua orang yang menerimanya, Ada anak kembar, si Tigor sama si Takor. Mereka nakal. Udah capek lah mamanya mengajari mereka. Lalu dalam hatinya, aku minta tolong aku sama Pak Pendeta. Biar dinasihatilah anak-anakku ini. Lalu Pak Pendetanya memanggil Tigor dan Takor, tapi tidak bersamaan. Yang pertama si Tigor. Masuklah si Tigor. Salam Pak Pendeta. Salam. Apa kabarmu Tigor? Sehat Pak Pendeta. Lalu Pak Pendetanya bertanya, Tigor, kutanyalah dulu sama, menurutmu di mana Tuhan? Bingung si Tigor. Waduh, dia tidak tahu menjawab. Lalu yang kedua, jawab dulu Tigor, di mana Tuhan? Lalu Bapak Ibu yang terkasih, si Tigor makin tidak karu-karuan hatinya. Lalu kita kembali bertanya, agak dinaikkan memang suaranya. Tigor, di mana Tuhan? Lalu si Tigor berdiri dan dia berlari. Dia jumpai abangnya di luar yang menunggu karena abangnya akan dipanggil untuk waktu setelah adiknya maju. Lalu Tigor bertemu dengan Takor. Pak, kenapa? Apa kata Pak Pendeta? Tuhan hilang Pak. Pak Pendeta mencurigai kita yang mengambilnya. Maka ditanya Pak Pendeta tadi, Tigor, di mana Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita panik,
sesuatu, jika engkau tidak mampu untuk memutuskan segala sesuatu, firman Tuhan berkata, berdoalah terlebih dahulu agar Tuhan memberikan engkau kuasa. Sehingga apa yang engkau putuskan, apa yang engkau pikirkan, ditenangkan oleh Roh Kudus, dan engkau boleh memilih yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, untuk apa Allah memberikan kita kuasa? Sama kalau di jalan raya kita ketemu polisi, dia berseragam lengkap. Saya pribadi, Bapak Ibu, kalau ketemu polisi di jalan raya bawa sepeda motor lengkap pun helm sama STNK saya, tetap saya grogi. Rencananya mau melewati polisi punya, tapi karena groginya bisa saya jumpai dia, dan polisi bertanya, kenapa Bu? Gula lewat dari ibadah, tapi karena groginya. Kenapa? Mindset dalam pikiran kita, polisi itu dia punya kuasa menyetop kendaraan yang ada, yang mungkin tidak lengkap, yang mungkin berbahaya, yang mungkin terlalu kencang. Dia punya kuasa untuk menyetop setiap kendaraan-kendaraan yang tidak standar dengan seragamnya lengkap. Dia sudah diberikan kuasa untuk menghentikan, memberhentikan segala sesuatu yang akan merugikan perjalanan di dalam jalan raya. Lalu apa hubungannya? Mengapa Allah memberikan kuasa dalam hidup kita? Agar kita juga berani menghentikan segala dosa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Allah katakan, kalau jika engkau menerima aku, maka engkau akan kuberikan kuasa. Maka kuasa itu diberikan Allah dalam hidup kita, sehingga hari ini di Natal ini kita diberikan keberanian untuk mengatakan stop kepada dosa, stop kepada sumur-sumur, stop kepada putus asa, stop kepada orang yang terus menerus hidup di dalam kegelisahan. Bapak Ibu yang terkasih, saya selalu dengar perkataan begini, besi itu akan hancur dimakan karatnya sendiri. Kita pun akan rusak kalau pikiran kita tidak mampu kita atasi dengan baik. Bagaimana menyetop itu? Adalah kalau kita semakin hidup di dalam terang Allah. Maka jika engkau hidup di dalam dosa, Kristus katakan, stopkanlah dosamu hari ini agar engkau masuk dalam kerajaan sorga. Jika engkau hidup di dalam keputusasaan, stopkanlah putus asa ini, terimalah segala berkat dari Allah. Jika engkau belum berbahagia pada ini, stoplah untuk terus-menerus mencari kebahagiaan, tapi masuklah kepada firman Allah. Maka mereka yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Allah siang dan malam. Maka pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang engkau gumulkan, apapun yang menjadi persoalan hidupmu, tinggalkanlah kegelapanmu dan masuklah dalam terang. Tuhan telah memberikan kuasa atas dirimu, maka benahilah dirimu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, agar engkau semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, agar kita memperoleh kesempatan hidup bersama dengan Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan, engkau berbahagia di dalam Kristus. Imani Tuhan mampu mengerjakan apapun hidupmu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, selamat Natal, jadilah orang yang berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang luar biasa. Pada Natal ini kami boleh dilegakan atas segala pergumulan berat yang kami hadapi. Tapi hari ini Tuhan Yesus, kami mau Kristus bercahaya dalam hidup kami, sehingga dari dalam diri kami terluarlah pancaran yang akan terus-menerus memberikan pengharapan bagi kami. Jangan biarkan dunia ini membuat kami kehilangan cahaya Kristus. Tapi hari ini Tuhan, biarlah hidup kami diterangi oleh kuasa Allah, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, kami boleh tetap mencari pribadi yang bersuka cita, karena kami tahu Tuhan memelihara orang-orang yang percaya. Terima kasih kuasa-Mu Tuhan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Maka hari ini Bapa di sorga, bantu kami dengan kuasa-Mu agar kami boleh membenahi diri kami.
Kami semakin setia beribadah kepada Tuhan. Kami semakin setia untuk boleh hidup di dalam Tuhan. Kami meninggalkan dosa kami, dan kami meninggalkan keputusasaan kami, dan kami meninggalkan sungut-sungut kami, dan kami mau masuk ke dalam sukacita yang Yesus tawarkan, hidup berbahagia di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini, sehingga semua umat-Mu memperoleh kelegaan di dalam Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki baptisan kudus. Kami serahkan kepada